Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 4 Oktober 2022. Kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dilahirkan di Assisi, Italia pada tahun 1182. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya. Ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus hidup berfoya-foya. Ketika ia berusia 20 tahun, Fransiskus ikut dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ia ditangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah, ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Fransiskus memutuskan untuk menjalani hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukar bajunya yang mahal dengan pakaian seorang pengemis. Ia mengemis di jalan dan semua hasilnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin. Suatu hari, ketika ia sedang berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara yang mengatakan, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir rubuh." Fransiskus segera pergi dan melaksanakan perintah Tuhan. Ia pulang ke rumahnya, mengambil setumpuk kain mahal kepunyaan ayahnya untuk dijual guna membangun gereja tua itu. Ayahnya marah sekali. Fransiskus dikurung di dalam kamar. Namun dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, uskup di kota Assisi. Ayahnya datang ke keuskupan dan mengancam tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya lagi dan tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, ia melepaskan baju yang menempel di tubuhnya, mengembalikan kepada ayahnya, dan ia diberi jubah kasar sebagai pakaiannya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai berkhotbah di jalan dan memandang semua orang, laki-laki ataupun perempuan, sebagai saudara. Orang banyak sekali tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, Fransiskus memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup pada kemiskinan. Banyak sekali kisah-kisah ajaib tentang Fransiskus. Di antaranya, Fransiskus dapat berbicara dengan binatang. Ia berkhotbah di antara para burung-burung dan memperoleh anugerah stigmata. Santo Fransiskus wafat pada 3 Oktober tahun 1226 dalam usianya yang ke-44 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengar sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumah. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya senang sekali dengan terjemahan rumah sakit dalam bahasa Inggris yang disebut hospital.
Dari kata Latin hospes yang berarti tuan rumah menjadi kata hospitality yang berarti keramah tamahan yang ditunjukkan oleh tuan rumah untuk menyambut dengan hangat setiap tamu yang datang. Kini di beberapa rumah sakit daerah telah berganti nama menjadi rumah sehat dan menyebut mereka yang datang bukan sebagai pasien melainkan tamu ilahi. Wah, istimewa sekali. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Hospitalitas atau keramah tamahan dari tuan rumah ditunjukkan dalam firman Tuhan hari ini. Maria dan Marta sebagai tuan rumah menyambut Yesus yang datang. Maria menyambut Yesus sebagai tamu ilahi dengan menemaninya, setia mendengarkannya, dan duduk bersama dengan Yesus. Sementara Marta menyambut Yesus dengan setia melayaninya. Inilah respons keramahan tuan rumah terhadap Yesus sebagai tamu ilahi yang datang. Kedua respons ini sama-sama baik, maka ojo dibanding-bandingke. Namun, dalam firman hari ini, Marta merasa sikapnya menyambut Tuhan adalah yang paling baik. Karena ia yang sibuk melayani. Sikap inilah yang dikritik oleh Yesus dengan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tentu, maksud Yesus bukan menyepelekan perbuatan Marta yang sibuk melayani. Yesus ingin agar Marta fokus pada perkara yang dipilihnya. Tidak usah menjadi iri dengan peran orang lain. Dan jangan pula merasa peran yang dilakoni, yang dibuatnya sebagai yang paling baik dan terbaik. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Acap kali kita merasa yang paling berjasa, yang paling capek, yang paling menonjol, paling bersinar dalam karya ataupun dalam pelayanan. Yesus mengajak kita untuk fokus pada karya dan pelayanan. Tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain. Maka pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita punya sikap keramahan yang demikian dalam pelayanan? Dan tidak usah membanding-bandingkan dengan peranan yang lain. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.